Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari saudari kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini sebetulnya kelanjutan dari Injil hari kemarin, hari Minggu yang lalu. Hari Minggu kemarin ini mengenai gembala. Kelanjutannya karena kemarin selesai ayat 10, sekarang mulai ayat 11 sampai 18. Jadi persis kelanjutan. Dan di situ kita bisa melihat tema mengenai kalau kemarin Tuhan menekankan lebih menjadi pintu untuk sampai ke kawanan itu, untuk keluar masuk domba dan keluar masuk gembalanya. Sekarang temanya mengenai gembala yang baik yang berani memberikan nyawa demi keselamatan domba-dombanya. Dan di situ sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Dan dia mempraktekkannya, mewujudkannya. Ambil contoh, kita bisa melihat pada saat penangkapan Tuhan Yesus. Pada waktu dia doa di Getsemani. Tuhan Yesus ditangkap, tapi Tuhan Yesus meminta supaya para muridnya boleh pergi. Jadi yang ditangkap hanya dirinya. Kita bisa melihat ini kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri yang dipraktekkan untuk kita. Lalu juga berhadapan dengan setan, Tuhan Yesus ada di depan. Supaya apa? Supaya setan bisa diusirnya. Bahkan itu sampai sekarang dengan ritus eksorsis, pengusiran setan dalam nama Tuhan Yesus, setan bisa menyingkir. Dan kita bisa melihat ini tanda bahwa dia gembala tidak hanya melulu untuk nubuat para rasul saja, tetapi juga untuk kita. Dan gembala menyediakan segalanya untuk kita. Bahkan kita bisa melihat dalam pewartaan di dalam bacaan Injil, di sana ditampakkan bahkan hewan yang dianggap haram oleh orang Yahudi itu layak juga dimakan. Asal bukan colongan gitu ya, bukan curian. Nah, kita bisa melihat di sana halal untuk dimakan. Tetapi kita bisa melihat ada sesuatu. Untuk apa? Supaya domba-dombanya tidak mengalami kelaparan dan tidak juga milih-milih sesuatu. Lalu juga di dalam penggembalaannya dikatakan di sana, gembala itu tidak hanya mengembalakan satu kawanan saja, tetapi domba-domba lain dari kandang-kandang yang lain pula. Berarti tampak bahwa gembala yang baik ini itu memperhatikan domba-domba yang tidak hanya dari kandang dia sendiri, tapi dari luar juga. Berarti gembala yang baik ini untuk siapa saja, untuk semuanya.
keuniversalitasannya itu ditampakkan di sana. Nah, kita sendiri merasa bangga dengan itu karena Tuhan ternyata tidak hanya mau untuk mengumpulkan kelompok kawanan kecil. Tuhan tidak mau juga mengelompokkan kawanan yang sudah dipilih ini menjadi eksklusif, tidak, tetapi juga terbuka. Maka kalau kita menjadi domba dari kawanan itu, kita pun harus juga bisa untuk menggiring yang lain mengenal gembala yang baik itu pula. Kita harus memperkenalkan gembala yang baik kepada orang-orang yang kita jumpai pula. Dan pemikiran yang kemarin, tema yang kemarin mengenai pintu itu berarti tampak bahwa kita pun diharapkan mampu untuk menjadi gembala bagi sesama kita, supaya sesama kita pun mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai sang gembala utama. Maka kalau sekarang ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya menggembalakan domba dari kawanannya, berarti tampak bahwa kita harus juga mampu untuk memperlihatkan identitas kita yang digembalakan oleh sang gembala utama itu, supaya yang lain pun bisa mengenal sang gembala utama itu dan akhirnya berdoa bersama dengan kita pula. Maka seolah-olah di sini, walaupun temanya mengenai gembala yang baik, mengajak kita untuk menjadi saksi, mengajak kita untuk mewartakan pula, sehingga kita bisa mampu untuk tidak hanya merasakan keselamatan itu untuk diri sendiri, tetapi juga mengajak yang lain supaya bisa menikmati keselamatan yang diberikan oleh sang gembala utama kita. Maka ibu, bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, biarkanlah Tuhan ini bekerja juga di dalam diri kita. Karena kita sudah akrab, kenal, dan mendengarkan setiap sabdanya, dan kita mau untuk melakukannya semuanya. Selamat merenungkan.